The Revenge, bagian 45, Red 21 plus oleh Neng Neng. Aku hanya mentari yang tengah menunggu gelap. Aku hanya sebuah cinta yang tidak pernah terbalas. Aku tidak tahu kapan janji itu akan ditepati. Jiwaku sunyi, memeluk cintaku sendiri. Seperti mentari, aku bertahan hanya karena tahu kamu tidak akan bisa bertahan hidup tanpanya. Kini, di bawah langit biru yang kian menggelap, ditemani angin menderu yang menerpa wajahku, aku masih berharap dengan begitu keras kepala bahwasanya kamu akan membalas cintaku. Kiara terpaku menatap kosong jauh keluar jendela. Sebelumnya, tubuhnya sudah lunglai, bahkan hampir tersungkur di lantai. Air mata sebagai bukti jika hatinya tengah dilanda perih sudah surut. Tangisnya sudah mati. Hanya saja bahunya masih mengguncang karena gelegak emosi yang membuncah. Angin berhembus cukup kencang, seolah mewakili gelora hebat dalam dirinya. Tirai putih yang sebelumnya menutupi daun jendela mulai melambai tertiup angin. Jendela sengaja dibuka berharap mampu membangunkan sesosok makhluk yang kini masih terlelap dalam mimpi. Udara dingin menghampiri, namun semua sudah tak lagi berarti. 500.000, 500.001, 502.000. Oh, aku keliru. Sudah berapa hitunganku? Kiara bergumam sendiri. 503.000. Terdengar suara erangan yang berasal dari ranjang berukuran besar. Kiara menoleh, tersenyum sinis, lalu menghampiri sosok yang sedari tadi hanya terlelap tidur. Perlahan mata tersebut terbuka, terlihat berat dan sulit, bahkan hanya untuk membukanya. Selang beberapa waktu mata bulat dengan iris coklat tersebut terbuka. Menggisik matanya lalu mencoba mendapatkan kesadarannya kembali. Matanya memutar, mengedari pandangan. Kerutan di dahinya begitu terlihat. 510.000, 511.000. Andra mengerjap kala mendengar suara rendah serupa bisikan di sampingnya. Matanya membeliak sempurna kala menatap tubuh ramping yang kini tengah berdiri dengan mata menatapnya sedikit sayu. 512.000. Kia, Andra semakin mengerutkan keningnya. Ternyata butuh hitungan 513.000 untuk membuat Mas Andra kembali memanggil namaku. Kiara tersenyum lembut, sementara tangannya masih berlipat di dada. Berjalan dengan gemulai namun sedikit angkuh. Wajahnya tegak, menatap Andra dengan tatapan yang menurut Andra begitu aneh. Maksudmu? Andra bertanya dengan linglung. Mas Andra bilang, dalam hitungan 100, Mas Andra akan kembali berada di kamar kita. Tapi ternyata aku butuh hitungan jauh lebih banyak dari 100 untuk membuat Mas Andra kembali padaku. Kiara tersenyum kecut, lalu melempar pandangan dari wajah Andra. Sementara Andra masih bingung, matanya mengedar, lalu tatapannya berhenti pada sebuah foto besar yang masih terpajang di setiap sudut kamarnya. Fotonya dan mendiang Anet, juga beberapa foto USG calon anaknya. Sebelumnya tidak pernah ada sedikitpun niat Andra untuk menurunkan foto-foto tersebut. Lalu tatapan Andra kembali beralih pada Kiara. Wajahnya terlihat sendu. Terlihat jelas betapa Kiara menyimpan sejuta luka di hatinya. Siapa yang membawaku pulang? Tanya Andra kemudian, menatap Kiara yang kini tengah terpaku pada satu foto yang berada di atas nakas. Foto Andra dan Anet yang tengah berciuman di kota Paris dengan background menara Eiffel. Begitu mesra hingga membuat dada Kiara bergemuruh menahan cemburu. Aku. Kiara menjawab singkat. Kamu yang membawaku pulang? Tanya Andra dengan ekspresi kaget. Tentu. Sekarang aku tempatmu pulang, Mas. Dek. Andra membeku. Dia lupa jika Kiara sekarang adalah istrinya. Istri yang sudah dia nikahi. Namun, jauh di lubuk hati terdalamnya, Andra enggan mengakui. Aku akan membawakanmu minum. Pasti haus setelah meminum banyak minuman beralkohol. Ucapan datar dari Kiara sedikit menyentil hati Andra.
Segera Andra meraba keningnya yang sejak tadi terasa pening. Kia, Andra memanggil Kiara yang kini sudah meraih handle pintu. Kiara menghentikan langkahnya tanpa menoleh pada Andra. Hatinya masih terasa sakit atas setiap perbuatan Andra padanya. Padahal dia belum genap 48 jam menjadi istri Andra. Tapi Kiara sudah mendapatkan perlakuan buruk, bahkan di malam pertamanya. Kenangan setiap orang tidak hanya diabadikan lewat sebuah gambar, tapi juga di sini. Andra meraba kepalanya perlahan meski Kiara tidak menatapnya. Di dalam memori, di dalam kepalanya masing-masing. Andra meraih potret dirinya bersama Anet dari atas nakas, lalu membalikannya menjadi telungkup, berharap Kiara tak lagi menatap foto mesranya bersama Anet. Tentu, Kiara melanjutkan langkahnya, lalu tubuhnya menghilang di balik pintu. Andra menghela napas panjang. Rencananya untuk membuat Kiara semakin jatuh cinta padanya kini gagal, hanya karena Andra mabuk semalam. Kacau! Andra menjambak rambutnya frustasi. Sementara itu, Kiara menutup pintu kamarnya perlahan, mengusap dadanya perlahan, lalu buliran bening itu tumpah sudah. Kiara, gadis berhati lembut itu hanya pura-pura tegar di hadapan Andra. Tidak ingin menunjukkan sisi lemahnya. Kiara menahan tangisnya sedari tadi, namun berusaha terus tetap kuat. Kenapa harus sesakit ini, Asisten Kim? Kiara menoleh pada perempuan rambut sebahu yang kini sudah berada di sampingnya. Anda bisa, Nyonya. Asisten Kim memungkukkan kepalanya, lalu mengikuti langkah Kiara yang mulai bergerak menuju dapur. Harusnya kami tidak tidur di kamar Mas Andra. Terlalu banyak kenangan Mas Andra dan Anet di sana. Kiara berkata dengan nada rendah pada asisten Kim. Apa Anda perlu menempati kamar lain, Nyonya? Asisten Kim bertanya dengan sigap. Tidak, Mas Andra sudah nyaman di sana, dan aku yang harus mulai beradaptasi. Ucap Kiara segera menolak. Baiklah, asisten Kim menjawab pasrah. Nyonya, biarkan pelayan yang membuatkan minumannya. Asisten Kim menginterupsi pada beberapa pelayan yang berada di dapur untuk membuatkan minuman yang diinginkan Kiara. Tidak, aku akan membuatkannya sendiri. Sekarang, Mas Andra suamiku. Jadi, aku harus memberikan makanan hasil tanganku sendiri. Aku ingin menjadi ibu rumah tangga yang baik, Asisten Kim. Aku ingin menjadi istri sesungguhnya untuk Mas Andra. Bukankah itu impian setiap perempuan? Kiara tersenyum penuh antusias. Membayangkan harinya akan indah dengan kegiatan rumah tangga yang menurutnya menyenangkan. Memasak, menyiapkan baju untuk suami, membenahi rumah, mengantarkan suami hingga ke teras jika suami akan berangkat kerja, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan rumah tangga. Tapi Nyonya tidak ditakdirkan untuk menjadi ibu rumah tangga pada umumnya. Suara asisten Kim memuyarkan hayalan Kiara. Tangan yang tengah mengaduk teh herbal segera berhenti. Apa maksudnya asisten Kim? Kiara mengerutkan keningnya dalam. Maaf, asisten Kim menunduk. Tentu saja, kehidupanku akan sangat berbeda dari ibu rumah tangga lainnya. Kiara menghela napas berat, sadar dengan posisinya. Semua tidak akan lagi mudah. Kiara kembali berbalik menghadap cangkir. Tangannya mulai kembali mengaduk teh. Grep. Tiba-tiba saja sepasang tangan melingkar di perut Kiara. Seketika Kiara terjingkat kaget. Matanya berkedip gugup. Kira-kira tangan siapakah ini? Kia, tolong maafkan aku.